Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar ya teman-teman semua? Pada sehat semua? Alhamdulillah baik, Luar. sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, masih sana ya, suasana itu ya. Oke, guys, kali ini kita alhamdulillah ya dapat bersilaturahmi lagi. Kali ini kita akan bahas jangan dulu yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Ini saya akan gabungkan pertemuan pertama dengan pertemuan yang kedua. Berarti yang pertemuan pertama kita lebih ke introduction, apa itu analisa laporan keuangan, dan nanti saya ingin menunjukkan kepada teman-teman dari mulai skema penilaian sampai nanti RPS-nya yang akan kita bahas apa saja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya. Yang pertama, saya akan tunjukkan mata kuliah pembukanya. Sudah dilihat oleh teman-teman semua? Oke. Ya, ini mata kuliah pembuka. Kita akan ketemu di mata kuliah analisa laporan keuangan bisnis. Yang pasti nanti dengan saya. Ini adalah naik level dari keuangan bisnis ya, teman-teman. Kalau keuangan bisnis nanti lebih tepatnya ke metode-metode atau model-model. Nah, bedanya dengan analisa laporan keuangan bisnis ini lebih ke analisanya. Jadi nanti teman-teman bermain di dalam analisanya, analisisnya, dengan menerapkan beberapa analisa keuangannya. Oke. Yang pasti ini jelas nanti akan menyajikan teman-teman dari pengelolaan keuangan perusahaan baik itu personal maupun organisasi, terus khususnya nanti di raising of fund and allocation of fund ini hampir sama dalam keuangan itu rata-rata teman-teman nanti lebih how to get a money and how to produce the money and how to output the money to make a profit. Jadi bagaimana endingnya teman-teman membuat pendapatan, mencari sumber dana, bagaimana to produce, bagaimana teman-teman nanti mengolah, dan bagaimana teman-teman dari hasil pengelolaan keuangan ini endingnya adalah mendapatkan laba. Oke, nanti teman-teman harus bisa planning, rencanakan, terus controlling, terus how to use, to compare. Jadi bagaimana teman-teman nanti bisa menyusun dan menganalisis laporan keuangan baik secara praktis maupun akademis. Oke, jadi nanti analisa laporan keuangan teman-teman lebih kompleks. Artinya lebih kompleks itu lebih ke praktisinya. Ingat sekali lagi, walaupun teman-teman di sini notabene-nya banyak yang konsentrasinya variatif ya, arti variatif itu ada yang SDM, pemasaran, terus strategik, bahkan keuangan, pada akhirnya teman-teman someday akan dibutuhkan everyone must know about finance. Jadi teman-teman harus mengetahui tentang keuangan. Contoh hal kecil kayak gini, teman-teman jajan, kali ini berikan uang jajan, atau teman-teman punya modal, bagaimana cara mengelolanya dengan baik ya. Itulah finance sebenarnya, itulah keuangan sebenarnya. Jadi ini bekal berharga buat teman-teman. How to control your financing, ya salah satunya nanti dengan keuangan yang kita akan pelajari. Oke. Jadi nanti kurang lebih ada tugas, nanti pertemuan kedua, nah nanti ada yang pembahasan tentang tugas juga, nanti ada analisa-analisa yang akan saya berikan case tertentu buat teman-teman, baik individual maupun kelompok, dan ini adalah referensi-referensi yang teman-teman bisa kaji, banyak, gitu. Terus ini teman-teman, ini dari bobot penilaian ya, khawatir teman-teman lupa, dan karena berketemu lagi dengan saya ya di mata kuliah ini, saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman, saya nggak akan pelit masalah nilai, yang pasti teman-teman tolong ikuti prosedural dan ketentuan yang saya berikan. Yang pertama, inilah bobot-bobot yang notabene-nya yang teman-teman harus fokus dan perhatikan. Di antaranya mengenai nanti ada UTS dan UAS, bobotnya jelas besar, 35-35, penentuannya nanti kurang lebih kayak gini. Tapi ketika nilai UTS atau UAS teman-teman nanti kecil, ini bisa dibantu dengan dati, tugas ya, dan kehadiran teman-teman. Nah, ini teman-teman nanti harus sudah terbiasa dengan sistem baru kita, LMS UMI. UMI sudah memiliki e-learning yang begitu bagus,
Itu menyesuaikan seperti formatnya seperti Google Classroom, jadi teman-teman bisa dimanfaatkan itu dengan baik. Oke, jadi nanti setiap pertemuan, dimulai dari pertemuan kedua dan seterusnya, nanti akan ada tugas dan tolong teman-teman perhatikan perhatikan tugasnya, kehadirannya, dan ketika teman-teman sudah menjalankan itu dengan baik semuanya, yap, I will give you score A. Itu ya. Jadi nanti kalau semua teman-teman menentukan mengikuti ketentuan ini dengan baik, nah, saya dengan mudahnya memberikan nilai A gitu, dan saya tidak akan mempersulit untuk nilai itu. Oke. Itu saja sekilas ya. Tadi tentang bobot nilai, dan sekarang kita mulai masuk ke RPS. Oke, RPS saya akan berikan sebentar. This one. Oke. Ya, ini teman-teman sudah dilihat di layar teman-teman semua. Ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester. Nanti ada capaian-capaian pembelajarannya. Saya ingin teman-teman nanti sudah mulai mengetahui tentang konsep analisa laporan keuangan, bagaimana menjelaskan kondisi dan laporan keuangan perusahaan ya, gitu. Terus yang ketiga nanti mengaplikasikan pengelolaan laporan keuangan, menganalisis laporan keuangan perusahaan. Jadi teman-teman intinya gini, ketika teman-teman ingin mengetahui suatu kondisi perusahaan ini baik apa buruk, di antaranya atau salah satunya kalian bisa melihat dan menganalisis dari laporan keuangannya. Itu. Kita mau tahu misalkan sebuah perusahaan yang bonafit, kita apakah ini bonafit dan sehat? Nah, dilihatnya adalah dari laporan keuangan. Teman-teman sering menemukan di Bursa Efek Indonesia, artinya perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di BI, atau kita kenal dengan TBK, terbuka seperti itu. Jadi teman-teman nanti secara terbuka, teman-teman nanti bisa melihat kondisi, aduh ini masih ada yang masuk ya. Oke, kondisi perusahaan yang sebelumnya seutuhnya dilihat dari laporan keuangan. Oke, dan ini kurang lebih deskripsi singkat nama mata kuliah ALK. Dan ini materi pembelajaran nanti yang kita akan bahas selama 1 semester. Ini bisa jadi berubah atau nanti teman-teman ingin ada request, Pak, saya ingin belajar tentang ini. Saya tentang metode ini, Pak, atau model ini, Pak, atau analisa ini, sesuatu yang baru, silakan ajukan ke saya. Baru nanti kita akan bahas bareng-bareng di situ. Jadi sesuai kebutuhan atau keinginan teman-teman supaya ada perubahan atau keinginan, misalkan yang ingin kalian ketahui. Ini sumber-sumber pustakanya banyak banget tentang keuangan. Nanti ada Kasmir, ada Sugiharto, ada Harmono, gitu. Dan nanti kita akan media pembelajarannya nanti tentatif ya. Nanti kita bisa interaktif seperti ini melalui Zoom. Atau nanti saya akan membuat video pembelajaran yang teman-teman bisa ulang lagi supaya benar-benar paham mengenai materi ini. Oke, jadi nanti someday kita akan interaktif seperti melalui aplikasi Zoom atau Google Meet, dan tadi satu lagi saya akan buat video pembelajarannya. Gitu. Oke, itu saja kurang lebihnya. Ini hampir sama. Jadi teman-teman nanti boleh yang hadir di mute dulu. Oke. Sip. Ya. Nanti kurang lebihnya gambaran, jadi teman-teman analisa laporan keuangan bisnis ini teman-teman levelnya sudah mulai meningkat, tidak hanya sekedar mengetahui saja, tidak hanya sekedar menghitung saja, tapi teman-teman sudah mulai naik level menjadi menganalisis. Oke, menganalisis, menghitung, membandingkan, mengcompare, mengidentifikasi, gitu. Wah, ini bakal seru banget nanti di ALK ini. Jadi tidak hanya sebatas perhitungan saja ya, tidak hanya sebatas perhitungan saja, tapi teman-teman nanti bermain insting di sini. Oke, ini kurang lebihnya rencana pembelajaran semester selama 1 semester, rencana pembelajaran semester, ya. Kurang lebihnya kayak gini. Tadi bobot nilai juga sudah. Terus dari pembahasan-pembahasan yang lain pun sudah. Oke, sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke pertemuan yang kedua atau mulai masuk ke materi kuliah, ada yang pertanyaan dulu mengenai seputar RPS?
rencana pembelajaran semester atau penilaian ataupun presensi. Jadi nanti teman-teman presensi ini nanti teman-teman sudah terbiasa ya dengan sistem baru ya. Ini ada Yuyun harus bisa beradaptasi ya. Ini kita sudah ada sistem yang baru, namanya LMS UMI. Itu sudah ada e-learning, teman-teman. Nanti dari mulai materi, presensi itu absensi, itu sudah mulai ada di LMS ini. Ya, bahkan tugas nanti teman-teman upload semuanya itu melalui aplikasi LMS. Oke, jadi tidak menggunakan Google Classroom lagi, dan nanti ada waktunya tertentu. Contoh, untuk presensi, untuk absensi, nanti saya akan berikan waktu sampai jam 23.59. Oke, sampai tengah malam ya. Jadi teman-teman absensi khusus hari ini saja. Berarti besok absensi bisa nggak Pak? Nggak bisa. Gitu. Kalau tugas nanti saya akan berikan waktu ya tambah 1 hari lah, jadi 2 hari. Jadi besok jam 12 malam itu maksimal, baru teman-teman bisa upload. Sisanya ya teman-teman tidak bisa upload sama sekali. Makanya teman-teman tolong perhatikan tadi bobot presensi, terus bobot tugas, itu yang akan mendongkrak nilai teman-teman, nilai UTS dan UAS-nya. Sekali lagi, jangan lupa absensi dan jangan lupa kerjakan tugas. Itu saja. Karena menunda itu adalah pekerjaan yang ya itulah kadang yang menyebalkan. Karena sekali lagi, apalagi teman-teman sekarang sudah di puncak ya, wah puncak kenikmatannya kuliah, ya harus bisa membagi waktu. Karena penyesalan itu di akhir, karena di awal itu adalah pendaftaran. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan mau masuk nih ke pertemuan yang kedua mengenai ALK. Dari RPS, bobot nilai, dan interaction tadi ada pertanyaan? Wah, ini diam berarti tandanya tandanya paham ya. Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman paham semua. Oke, kalau sudah paham semua, berarti nanti tidak ada lagi yang komplain mengenai nilai. Pak, nilai saya kok kecil, Pak, tugas saya ini ayo ya. Oh, pokoknya saya sudah reminder di sini, baik yang sekarang hadir, yang secara interaktif ini, maupun nanti yang teman-teman lihat di video ini, ya, setiap sesi nanti pembelajaran secara interaktif ini, saya akan upload di YouTube, jadi teman-teman nanti bisa lihat di e-learning, di LMS UMI, atau nanti bisa dilihat di YouTube saya. Oke, dan jangan lupa subrek ya, subrek and like. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Sip. Oke, guys. Sudah dilihat di layarnya? Nanti kalau ada pertanyaan di tengah sesi, boleh ya diajukan ya. Supaya lebih hidup perkuliahan kita kali ini. Oke, guys. Ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan yang kedua mengenai analisa laporan keuangan. Tadi sekilas saya sudah jelaskan bahwasanya analisa laporan keuangan ini lebih naik level ketimbang keuangan bisnis. Jadi kita bermain di analisa-analisanya. Ya. Jadi tidak keuangan bisnis di model-modelnya dan rumus-rumusnya. Kalau ini kita campur dengan rasio. Campur sari lah pokoknya. Oke, nih saya ingin kasih tahu penjabaran mengenai akuntansi. Bahwasanya kaitannya Pak, ada apa sih akuntansi? Ada akuntansi dasar, akuntansi biaya, ada keuangan bisnis, ada ALK. Kenapa nggak sih disatukan saja? Ini sebenarnya ada tahapan-tahapan dan ada level-levelnya. Jadi kalau akuntansi ini dia lebih menjabarkan dalam pencatatan saja. Pencatatan, penggolongan, peringkasan dari transaksi ekonomi yang dapat memberikan informasi bagi yang membutuhkan. Jadi teman-teman sudah diberikan tugas kan pada saat mata kuliah akuntansi, tolong buat jurnal, tolong buatkan buku besar, ya. Nah, itu penjabarannya di akuntansi. Penjabaran dari sebuah laporan keuangan dijabarkan lagi ke bawahnya, itulah akuntansi namanya. Jadi sebuah ringkasan dalam sebuah laporan keuangan, sebuah keuangan adalah laporan keuangan. Oke, laporan keuangan nanti finalisasinya dalam bentuk neraca dan laba rugi. Makanya setiap perusahaan selalu memunculkan neraca dan laba rugi.
Oke, tolong diingat-ingat kembali nanti mengenai neraca dan laba rugi. Nanti saya akan coba kenalkan kembali sebelum masuk ke rasio, kita akan belajar tentang ya inilah laporan neraca dan laba rugi. Oke. Nah, ini teman-teman. Mau apapun bentuknya, teman-teman mau individual, personal, bisnis pribadi, bahkan koperasi, mau sekelas perusahaan, teman-teman yang menjadi kaidahnya adalah tadi laporan neraca dan laba rugi. Bedanya neraca mengenai kita bicara tentang aset. Asetnya ada berapa dan aset ini didapatkan dari mana sumbernya. Itu bicara tentang neraca. Kalau laba rugi bicara tentang apa? Laba rugi mengenai ya pendapatan kita, pengeluaran kita apa saja sudah dikurangi pajak dan yang lain, biaya-biaya yang lainnya. Finalnya adalah net income, laba bersih. Itu kita akan ketahui laba kita selama sebulan, selama satu semester, selama 1 tahun, itu kita dapat dari mana? Nah, dilihatnya dari laba rugi. Laporan lainnya itu bisa masuk di dalam laporan lainnya itu bisa laporan arus kas, nanti bisa laporan banyak hal lah. Nanti bisa laporan piutang kah, laporan arus kas kah dari perputaran kas, perputaran piutang, perputaran hutang. Nah, itu salah satunya nanti banyak dibahas tentang laporan lainnya. Itu masuk kategori itu. Oke, ini teman-teman. Analisis terhadap laporan yang telah dibuat oleh perusahaan maupun koperasi sehingga diketahui tingkat profitabilitasnya, tingkat risiko, dan tingkat kesehatan perusahaan atau koperasi. Ya, sekali lagi kalian pengen tahu perusahaan sehat, perusahaan itu sehat apa tidak? Lihatlah dari laporan keuangan. Pak, bisa nggak mendeteksi dari SDM-nya? Bisa, salah satunya adalah dari PHK, pemecatan karyawan. Ya kan? Kenapa bisa menjadi pemecatan karyawan? Di antaranya karena perusahaan sudah tidak memiliki laba. Pak, kok tidak ada lagi promosi ya di perusahaan ini? Nah, berarti yang menjadi indikator ini salah satunya tadi keuangan. Tidak ada budget untuk promosi. Oke, Pak, kok perusahaan ini tidak melakukan ekspansi ke daerah yang lain atau bikin perusahaan yang lain? Salah satu pertimbangannya adalah keuangan. Ya, makanya sebenarnya tangan kanan dalam sebuah corporate itu adalah financial. Jadi adalah keuangan. Itu adalah bagian keuangan atau direktur keuangan itu. Sekelas negara pun presiden akan meminta sebuah keputusan kebijakan, dia melakukan kebijakan atau mengeluarkan anggaran. Salah satu pemangku kebijakan paling besar adalah dari Kementerian Keuangan. Begitu besar dan tingginya posisi seorang Menteri Keuangan atau penasihat keuangan atau direktur keuangan. Jadi teman-teman harus pahami, jangan dulu stres mengenai tentang keuangan, karena teman-teman sebenarnya sudah mulai mengatur keuangan diri teman-teman masing-masing. Jadi sangat penting dan sangat vital kalau teman-teman tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa atau tidak suka dengan keuangan. Saya bilang nonsense. Kalian pasti akan senang keuangan karena ini menjadi bekal berharga buat teman-teman. Oke. Nah, inilah pentingnya laporan keuangan. Oke. Satu, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, untuk bisa mengembangkan usaha perusahaan. Oke. Perkembangan usaha perusahaan ditentukan dari keuangan, teman-teman. Punya budgetnya, punya anggarannya, siap-siap ekspansi. Oke. Kalau tidak punya budget, jangan berharap untuk ekspansi, jangan berharap untuk reward, jangan berharap untuk bonus, jangan berharap untuk kenaikan gaji, karena semuanya dari anggarannya atau ada anggarannya. Oke, itulah fungsi keuangan yang sebenarnya, teman-teman. Oke. Nah, tujuan dari analisis ini adalah pertama, bagaimana perusahaan memanajemen perusahaannya, bagaimana investor untuk pengelolaannya, apakah betul dia berinvestasi di situ atau tidak. Nah, ini salah satu dilihatnya nanti dari keuangan juga. Apakah pemberian kredit pun oleh bank itu pun dasarnya dari capacity atau kemampuan debiturnya akan membayar atau akan asetnya. Nah, nanti pertimbangan pun dilihat dari keuangannya. Supplier, pemerintah, perusahaan, maupun personal, maupun instansi, ya salah satunya itu teman-teman. Jadi dasar semuanya merupakan dasarnya adalah dari keuangan itu sendiri.
Oke. Ini tujuan umumnya. Nanti teman-teman kenapa laporan keuangan atau analisa ini laporan keuangan ini harus dianalisis. Ini akan memberikan informasi yang bermanfaat untuk investor, baik itu atau pemakai lainnya, pengguna lainnya, baik sekarang maupun masa yang akan datang, untuk membuat keputusan dalam berinvestasi ataupun pemberian kredit dan keputusan lainnya yang berkaitan tentang rasional yang sehingga membuat keputusan ini deal atau no deal, jadi atau tidak. Oke. Selanjutnya, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, plus ALK ini, terus mengetahui kondisi keuangan perusahaan, bagaimana posisi likuiditasnya, probabilitasnya, profitabilitasnya akan sebuah perusahaan, dan banyak nanti kondisi-kondisi lainnya. ALK ini sangat berperan dan sangat menentukan semuanya. Oke, selanjutnya ini adalah macam-macam keuangan. Ada 3 ya teman-teman. Basically adalah tadi dari mulai neraca, laba rugi, terus laporan aliran kas, baik itu laporan laba ditahan maupun itu laporan perubahan modal itu sendiri, ekuitas. Ya, karena dari sebuah laporan keuangan dasarnya adalah ini. Sisanya adalah model-model, sisanya adalah rasio-rasio, sisanya adalah untuk mendukung bagaimana perusahaan ini laba, masuk kategori laba atau masuk kategori rugi. Gitu. Oke. Yuk, nih saya akan bahas sekilas, nanti lebih spesifik di sesi pertemuan selanjutnya ya. Ini lagi hujan, jadi agak sedikit. Oke. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi aktiva, aset, harta, hutang, kewajiban, dan modal suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu, misalkan ada 31 Desember gitu, atau 30 Juni gitu kan, artinya neraca ini kita bisa lihat minimal 1 semester atau triwulan. Makanya teman-teman, laporan keuangan itu ada triwulan, itu artinya 3 bulan. Ada 1 semester, artinya 6 bulan, ya. Dan ada 1 periode, artinya 1 tahun full. Pak, kalau neraca triwulan boleh nggak? Itu bisa, jadi itu boleh. Untuk mengetahui kondisi selama triwulan pertama. Oke. Pak, kalau neraca kita bikin 1,5 tahun atau 1 semester, boleh? Ya boleh. Minimal triwulan, 1 semester, 6 bulan, atau 1 periode selama 1 tahun. Oke, itu baru bisa dibuat bentuk neracanya. Oke, nah nanti kita akan bahas tentang aset, harta, terus kita bicara tentang hutang dan modal dari hutang, dan nanti kita akan bahas lebih spesifik lagi laporan laba rugi. Jadi teman-teman tolong diingat-ingat lagi ya pembelajaran keuangan bisnis. Kita pun nanti tetap akan bahas tentang ini karena basically dasar dari keuangan adalah laba rugi ini. Oke. Saya ingin remind lagi, mengingatkan kembali bahwa laporan rugi laba ini adalah laporan yang menunjukkan pendapatan dan biaya-biaya selama periode tertentu. Misalnya 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, gitu. Isi laporan laba rugi juga bisa dari mulai pendapatan, biaya-biaya, gitu. Ini masuk kategori laba atau rugi. Dan isi neraca lebih mengenai tentang harta, hutang, dan modal. Itu kurang lebih. Nah, adapun ada keterbatasan dalam laporan keuangan. Contoh, laporan keuangan dibuat secara periodik, jelas itu mengenai internal report. Angka dalam laporan keuangan kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang memungkinkan mungkin berbeda-beda dan dapat berubah. Masalah purchasing power atau daya beli uang yang semakin menurun, terus laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perubahan. Misal, reputasi, kontrak kerja, kemampuan manajemen. Nah, keterbatasan dari laporan keuangan, tadi kita tidak bisa menentukan, oh ini reputasi seseorang. Gitu. Oh ini reputasi perusahaan. Ya kalau reputasi perusahaan itu bisa ditentukan dari laporan keuangan. Salah satunya gitu. Kalau perusahaan itu mengalami minus laba setiap tahunnya, ya ini udah kurang baik sebenarnya. Nah, mengenai kontrak kerja ya tidak bisa tentang keuangan mengenai kontrak kerja, tapi dampaknya gitu. Dampak dari keuangan ini bisa mengakibatkan tadi pemutusan kontrak
kerja. Oke, bisa menjadi pengurangan tenaga kerja. Gitu. Makanya yang punya power di dalam sebuah perusahaan, diantaranya maju mundurnya perusahaan, diantaranya adalah dalam pengelolaan keuangan. Ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman someday pasti akan terlibat seperti itu, dan nanti teman-teman mau usaha, mau kerja, pasti akan berkecimpung tentang keuangan. Gitu. Oke, dan ini sekilas saya akan jelaskan lagi mengenai analisis perbandingan, ya, untuk mengetahui kemajuan. Nah, ini analisis indeks atau apa, tren atau analisis komparatif gitu ya. Kenapa harus bisa membandingkan? Supaya perusahaan bisa menentukan langkah strategi ke depan. Oke, bisa langkah lagi strategi ke depan. Bagaimana, apakah nanti mau masuk kategori ekspansi kan, atau nanti dalam tahap apa namanya, melakukan hold kah? Nah, itu nanti kebijakan-kebijakan pembandingan ini menentukan sebuah langkah dan strategi ke depan. Di antaranya nanti ada rasio industri, ada rasio perusahaan lain yang sejenis gitu, ada rasio perusahaan sendiri. Ini kayak contohnya sendiri masa yang lalu, analisis tren atau rasio perusahaan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan ini ada rasio-rasio keuangan. Nanti teman-teman harus paham mengenai rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, maupun rasio pertumbuhan. Jadi teman-teman nanti kita akan lebih bahas tentang rasio-rasio ya. Gitu. Jadi kalau ALH ini nanti kita bermain rasio. Gitu. Dan ini nanti sekilas tentang rasio solvabilitas. Ya, artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban. Bagaimana kemampuan, apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban? Nah, itu nanti kita ketahui di rasio solvabilitas. Yang kedua nanti likuiditas ini lebih ke apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dipenuhi. Oke, makanya ingat nanti di neraca ada aset, dan dari mana sumber aset yang didapatkan itu. Biasanya dari mana sumber aset yang didapatkan? Contoh kalau perusahaan tersebut memiliki kewajiban atau angsuran. Oke, dilihatnya dari rasio likuiditas ini. Oke, nanti ada rasio lancar, nanti ada hutang lancar. Nah, itu kurang lebih ada kita bahas di rasio likuiditas. Oke, nah, perputaran piutang, piutang tertagih, modal kerja, ini apakah sehat nggak sih kita piutang kita 30 hari atau 45 hari. Nah, nanti penentuannya kita akan mengetahui, oh ternyata piutang kita seharusnya 15 hari, tapi rata-rata piutang kita 45 hari. Berarti ini masuk kategori baik apa tidak? Oh, berarti itu kategori buruk. Nah, itu kita akan ketahui di rasio likuiditas. Nah, ini aktivitas nanti berbicara tentang bagaimana perusahaan mengukur dan menggunakan aktivanya atau aset perusahaannya, apakah efektif apa tidak. Gitu. Dan efektif tidak dalam penggunaan dana. Gitu. Artinya dana perusahaan dikelola dengan baik, apakah itu sudah dikelola dengan baik apa tidak. Nah, itu kurang lebihnya nanti dilihat dari rasio aktivitas. Nah, selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini lebih mengukur apakah perusahaan mendapatkan atau dalam posisi profit. Gitu. Apa tidak? Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti kita mengukur dari situ. Apakah profit ini nanti bisa profit margin, bisa ROI, bisa ROE. Nanti kita bisa lihat dalam bentuk investasinya, investmentnya. Contoh kita memiliki laba, tapi kita nggak punya uang, tapi kita punya aset. Gitu. Kita punya investasi di situ. Contoh kita menambah gedung, atau kita bisa menambah kendaraan. Nah, itu bisa, salah satunya bisa dari situ, dari investasi. Kalau equity gimana? Kalau tentang modal, ya berarti kita perusahaan memiliki profit yang besar, tapi kok nggak punya aset, kok nggak punya untuk pendukung operasional yang lainnya, tapi kok modal nambah. Nah, itu nanti berarti ROI-nya meningkat. Jadi nanti penentuan di akhir itu, ketika perusahaan mendapatkan laba, apakah nanti masuk ke modalkah atau masuk ke investasikah? Dan itu ditentukan dari rasio profitabilitas. Nah, ini kurang lebih nanti neraca ya. Kita akan bahas tentang aktiva lancar, aktiva tetap, gitu, aktiva tak berwujud seperti apa, gitu. Nanti ada pasipa, ada utang lancar, jangka panjang, modal saham, dan total pasipa. Pokoknya ini aktiva dan pasipa tidak bisa dipisahkan ya. Kayak kamu dengan dia. Ibaratnya seperti itu. Oke, ini tidak bisa dipisahkan, harus bisa saling melengkapi, dan ini harus seimbang. Ya, antara aktiva dengan pasiva ini harus seimbang.
dan harus sama, intinya gitu. Lanjut, nanti kita laporan laba rugi, ini kurang lebih simpelnya adalah dari mulai pendapatan, beban operasional, laba operasional, EBIT ya, earning before interest and tax, nanti ada beban bunga, pajak, dan itu nanti endingnya adalah laba bersih. Laba atau rugi. Nah, kita diketahui nanti dari laba rugi ini, itu sendiri. Oke, itu kurang lebihnya pengenalan pengantar untuk analisa laporan keuangan. Ya, tidak belum masuk ke perhitungan, tapi kalau mau request teman-teman, Pak saya pengen segera menghitung, oke, saya akan berikan. Untuk pertemuan ini mau cukup pengenalan dulu aja atau sudah mulai masuk ke perhitungan? Boleh Cukup diaktifkan? Kenalan dulu aja, Pak. kenalan aja kayak gitu, Pak. Iya. Pengenalan aja, Kak. Pemanasan dulu aja ya. Iya, Pak, betul. Oke. Ada pertanyaan nggak teman-teman kira-kiranya? Kalau ada yang ditanyakan mengenai seputar keuangan atau curhatan teman-teman mengenai bisnis ya, bukan tentang asmara ya, tapi lebih ke bisnisnya atau pengalaman kalian dalam pengelolaan keuangan, apa problemnya, dan kira-kira kebutuhan kalian apa sih untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab kalian tidak mau to be an entrepreneur gitu, atau tidak mau jadi usaha, atau udah usaha gagal Pak gitu. Nah, itu kan biasanya punya pengalaman pribadi masing-masing, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan. Oke, so silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Pak. Yap. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Wah, ini udah pada kerung-kerung semua. Ini perasaan baru pengenalan ya. Perasaan baru materi nih. Udah kerung aja. Apalagi kalau udah hitungan ya. Sekali lagi, kalian jangan menganggap horrible ya, takut ya keuangan ini, gitu. Kalau kalian menganggap keuangan ini sesuatu yang menakutkan dan memberatkan sehingga kalian cepat kotak, itu is this wrong ya, artinya itu salah ya. Jadi teman-teman harus betul paham mengenai tentang keuangan, karena nanti ini akan mengikuti perjalanan kalian. Serius, ini akan mengikuti perjalanan kalian selama kalian hidup, artinya kayak gitu. Jadi nanti kalian mau dalam bekerja, maupun nanti kalian usaha, ya kalian harus bisa mengelola keuangan dengan baik, dari mulai planning, dari mulai perencanaannya, dan nanti dalam pengelolaannya, gitu. Terus kalian nanti controllingnya, pengendaliannya, hingga auditing untuk memeriksanya teman-teman. Oh, saya sudah betul nggak sih posnya? Oh, saya sudah anggaran saya. Misalkan, contoh gini deh, contoh kecil. Ketika teman-teman nanti someday menjadi employee, pegawai, ketika dengan pendapatan yang kalian dapatkan, harus bisa sesuai isi pos-posnya. Pengeluarannya harus sesuai pos-posnya. Ada aja satu pos itu kalian ganggu dan tidak sesuai posnya, ya itu baru cash flow kalian terganggu. Baru nanti akan ya tumpang tindih deh, artinya nanti mulailah efek-efek stresnya muncul. Kalau kalian tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, artinya seperti itu. Oke, guys, ada pertanyaan? Boleh diaktifkan speakernya. Wah, ini sudah banyak yang kerung-kerung ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ada rencana pembelajaran offline nggak, Pak? Offline nanti kita lihat ini dulu ya, kapasitas ya, karena offline itu dibatasi 50%, dan kita itu diberikan ruangan yang kapasitas 30, ya otomatisnya 15 orang. Jadi nanti kita lihat simpan dulu, kalau ada kelas yang kosong, baru nanti kita bisa dikondisikan. Ini kayak gitu. Ya, karena itu pun kemarin ada yang, teman-teman ada yang, dosen-dosen sudah memberikan surat pernyataan bagi yang mau offline pembelajaran.
Nah, nanti yang mau offline, nanti harus ada mengisi surat pernyataan dulu atau ada surat izin dari orang tua dulu. Itu kurang lebih. Makanya sebagai hal antisipasi tersebut, semua dosen kemarin dan semua staf operasional yang ada di lingkungan UMI sudah divaksin ya, gitu, untuk mengantisipasi dan menjaga kekebalannya. Jadi teman-teman, semoga vaksin tersalurkan dengan baik, teman-teman juga nanti bisa divaksin. Itu terlepas teman-teman yakini apa tidak, yang penting kita bisa mengantisipasi hal tersebut dan tetap menerapkan 3M ini. Oke, jadi Dirham nanti kita lihat sikon dulu ya, apakah bisa offline apa tidak. Cuma kalau metode pembelajaran saya, pasti nanti kita bisa interaktif seperti ini, kita bisa discuss nanti ngebahas tentang rumusan atau analisa, atau nanti saya membuat video pembelajaran. Media pembelajaran, nanti saya coba berikan case-case-nya dalam bentuk pembelajaran, tutorial yang lainnya, tinggal teman-teman nanti kerjakan untuk tugasnya. Oke, itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Iya, ini tampaknya teman-teman sudah mukanya muka-muka ini ya. Jam-jam kritis ya, jam segini itu ya. Gitu ya, pasti teman-teman tolong efektifkan dengan baik. Ini adalah sekali lagi pesan saya buat teman-teman. Ini finalisasi teman-teman semua dalam pembelajaran, apalagi sekarang sudah mulai masuk semester ganjil ya, genap ya. Teman-teman harus bisa mengefektifkan waktu dengan baik. Nanti antara kuliah dan UP-nya segera dikejar ya, jangan terlalu santuy ya. Oke. Harus bisa membagi waktu dan manajemen diri dengan baik. Oke, itu aja. Teman-teman, ada pertanyaan lagi? Mengenai LK dulu. Bapak mau tanya, kan semua kelas non-reg yang masuknya cuma sedikit. Ya. Soalnya masih pada kerja. Ke depannya disatuin lagi apa gimana, Pak? Ya, nanti untuk pembelajaran yang bisa hari ini, itu silakan join. Dan nanti yang tidak bisa join hari ini, nggak jadi masalah. Nanti bisa lihat video, karena video ini nanti saya akan uploadkan di YouTube. Dan saya akan uploadkan di ini ya, apa namanya, saya akan uploadkan di LMS, kayak gitu. Jadi nanti akan kompleks saja. Yang pasti tetap saya akan gabungkan semuanya. Bagi yang bisa silakan join, bagi yang tidak bisa nanti lihat aja videonya. Oke. Dan nanti bisa dilihat di LMS maupun di YouTube. Itu saja sih. Ya, Ganis ya. Iya Pak, makasih Pak. Oke. Yang pasti teman-teman jangan lupa isi absensi. Nanti saya akan bukakan absensi untuk hari ini. Terus nanti ada seputar tentang keuangan bisnis juga, nanti saya akan berikan tugasnya. Dan teman-teman tolong kerjakan aja tugasnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan cukupkan. Sebelum kalian ngebul kepalanya. Ya, dan kita nanti mulai minggu depan ya. Mulai minggu depan kita sudah mulai ngedate mengenai, ya, it is easy kok, gampang kok kita bicara tentang keuangan ya. Kita mulai hitung-hitung, kita mulai menganalisis, kita sudah mulai mempraktekkan rasio-rasio dan analisa-analisa dan rasio-rasio yang lainnya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Cukup nih, nggak ada pertanyaan lagi? Boleh di-unmute? Cukup, Pak. Oke. Cukup Pak. Cukup, Pak. Cukup. Dinit, Pak. Oke. Sudah ampun Pak, jangan dulu hitungan Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Dadah.